Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu semua, terutama dosen penguji satu, Ibu Dr. Syarifah Hanum, STMT. Yang kedua adalah dosen penguji 2, Ibu Maranatha Wijayaningtyas, ST, MMT, PSD. Dan juga tidak lupa kepada dosen pembimbing pertama, yaitu Ibu Dr. Insinyur Fajar Puspita, MEng. Dan yang kedua, dosen kopembimbing Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, IPU. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem monitoring dan controlling pada proyek industri pertahanan menggunakan pendekatan balance scorecard. Sekilas tentang profil mahasiswa saya, yaitu nama saya Helmi dengan NPM 60322211147, lahir di Bandung 30 November 92, domisilinya di Kota Bandung, untuk bekerja di PT LN Project Manager untuk tes. Untuk pendidikan terakhir, insinyur di Universitas Islam Bandung, S1-nya di UPI, jurusan Teknik Elektro. Adapun agenda presentasi untuk hari ini adalah yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Izin Ibu, terpotong yang ini. Saya boleh terangkan di sini aja Bu ya. Oke. Uh, Pada tanggal 20 April, yaitu pendahuluan secara singkat, pada tanggal 20 April 2022, Presiden Republik Indonesia secara resmi membentuk holding pertahanan dengan nama Defense ID dan menunjuk PT LIN sebagai Ketua Holding BUMN Pertahanan. Lalu setelahnya, PT LIN berada di bawah naungan dua kementerian, yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan. Lalu setelah itu, atas dasar keputusan tersebut, PT Pindad, PT Dahana, PT PAL, dan PT DI menjadi anak perusahaan dari PT LIN yang bertindak sebagai Ketua Holding BUMN Pertahanan. Lalu setelahnya, akibat PT LIN menjadi holding, durasi rata-rata proyeknya ada 11,6 bulan, dan juga untuk harganya untuk totalnya ada di 2.311 miliar. Lalu karena menjadi holding, proyek semakin banyak, maka pada tahun 2023 berkembang menjadi 13 proyek dengan rata-rata waktu proyek yaitu 15,69 bulan, dan secara harga meningkat menjadi 16.130 miliar. Untuk kinerja proyek, karena tadi proyek semakin banyak, maka ada beberapa proyek yang melebihi batas waktu yang ditentukan dan juga harga yang ditentukan saat awal mula proyek. Atas respon tersebut, maka PT LIN Industri Persero mencoba menanggapi permasalahan yang ada. PT LIN Industri membentuk divisi Project Management Office atau PMO untuk memonitor dan mengontrol anggaran serta durasi proyek secara independen. PMO ini juga dapat difungsikan untuk mengetahui kepuasan konsumen dan memberikan pelajaran yang dapat dipetik atau lesson learned terhadap proyek selanjutnya. Bisa dilihat di layar bahwa sebelum holding itu tidak ada PMO, setelah dibentuk holding, PT LIN merespon dengan membentuk satu divisi yaitu PMO yang dilingkari oleh warna merah. Selanjutnya adalah untuk rumusan masalah ini ada 3, yaitu apa saja kerangka balance scorecard yang paling dibutuhkan PMO di PT LIN untuk monitor kerja proyek. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan kerangka kerja balance scorecard agar menjadi KPI sebagai instrumen yang diimplementasikan PMO di PT LIN untuk memonitor kerja proyek. Dan yang terakhir adalah apa saja rekomendasi lagi PMO di PT LIN untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem monitoring dan controlling dengan menggunakan pendekatan balance scorecard untuk meningkatkan kinerja proyek. Adapun tujuan organisasi ada 3, yaitu penelitian ini yaitu mengidentifikasi kerangka kerja balance scorecard yang paling dibutuhkan di PMO untuk PT LIN. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kerangka balance scorecard agar menjadi KPI sebagai instrumen yang diimplementasikan PMO di PT LIN untuk memonitor kinerja proyek. Dan yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi bagi PMO di PT LIN untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem monitoring dan controlling dengan menggunakan pendekatan balance scorecard untuk meningkatkan kinerja proyek. Adapun batasan masalahnya ada 3, yaitu penelitian ini terbatas dilakukan di PMO di PT LIN yang berjumlah 42 orang, terdapat 4 kerangka balance scorecard, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal bisnis dan pertumbuhan, lalu pengembangan kinerja balance scorecard terutama untuk kerangka keuangan dalam penelitian ini menggunakan ukuran-ukuran kualitatif.
Adapun kontribusi penelitian itu menghasilkan sistem monitoring dan controlling yang dapat memonitor kinerja proyek. Lalu yang kedua adalah model penelitian mengenai sistem monitoring dan controlling menggunakan pendekatan pada scorecard. Dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan yang dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Untuk tinjauan pustaka, terdapat beberapa yang menjadi rujukan untuk penelitian ini. Sebenarnya ada banyak, tapi karena untuk mempersingkat waktu menjadi 6 yang bisa ditampilkan. Yaitu yang pertama, Kangkreas tahun 2023. Korelasinya itu terkait balance scorecard, manajemen proyek, dan juga untuk balance scorecard di sisi militer. Lalu untuk Gergiev 2017, keterkaitannya adalah balance scorecard, KPI, dan juga manajemen proyek. Lalu Amar Syuri dan Jaya Werdan, keterkaitannya adalah balance scorecard, manajemen strategis, lalu proyek pembangunan. Selanjutnya ada dari Sklebik tahun 2017, keterkaitannya adalah tentang KPI, balance scorecard, dan juga manajemen proyek. Lalu dari Limanjaya tahun 2023, keterkaitannya yaitu balance scorecard dan juga KPI. Lalu dari Zilewski, keterkaitannya adalah manajemen proyek, monitoring, dan controlling. Untuk tinjauan pustaka yang pertama terkait manajemen proyek. Proyek bersifat unik dan berbatas waktu yang manajemen proyek memandu serangkaian aktivitas memiliki awal dan akhir. Lalu manajemen proyek melibatkan pembuatan struktur, lalu juga manajemen proyek memfokuskan upaya dalam pencapaian tujuan organisasi dan sasaran. Lalu pengelolaan waktu dan biaya adalah dua aspek kritis dalam manajemen proyek. Yang terakhir adalah manajemen risiko dalam proyek melibatkan identifikasi potensi risiko, evaluasi dampaknya, dan pengembangan strategi untuk mengelola atau mengurangi risiko tersebut. Lalu untuk sistem monitoring dan controlling, yang pertama monitoring atau pemantauan berfokus pada pengumpulan data tentang kemajuan proyek seperti penyelesaian tugas, penggunaan anggaran, dan waktu yang dihabiskan. Lalu untuk controlling, controlling adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi deviasi yang teridentifikasi. Hal ini dapat melibatkan berbagai langkah untuk penyesuaian jadwal, relokasi sumber daya, dan juga negosiasi ulang kontrak. Lalu untuk balance scorecard, bertujuan untuk membantu organisasi menerjemahkan visi dan misi strategi mereka ke dalam tindakan yang terukur dan terhubung dalam tujuan jangka panjang. Yang pertama adalah sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi dan komprehensif. Yang kedua adalah menggabungkan indikator keuangan dan non-keuangan menjadi 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kok terputus ya? Suaranya belum keluar, Mas Arno. Iya Pak, ini ada di pause dulu Pak, ada kesalahan teknis terkait sistemnya Pak.
Halo, Pak Tatang, Ya, Maranatha, satu aja, Nje. Ini ada error kalau dipasang dua-duanya TV-nya. monggo. Iya, silakan Bu, Nggih. monggo. Sakit nggih? Baik, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Baik. Ya. Terima kasih, A. Baik, saya lanjutkan. Untuk metode penelitian ini, yang pertama saat mulai adalah latar belakang masalah, lalu dilakukan survei pendahuluan yang dicari dengan memberikan kuesioner kepada teman-teman di PMO, di PTLN, lalu rumusan masalah, manfaat dan tujuan. Lalu untuk pengumpulan data, metodenya itu dari tadi yang disebutkan untuk ada beberapa jurnal yang menjadi rujukan utama. Lalu setelah itu, dan tidak lupa juga data perusahaan juga menjadi input untuk pengumpulan data. Jadi ada dua, yaitu data perusahaan dan juga studi literatur. Paling selanjutnya adalah membuat konsep dan kerangka BSC dengan melaksanakan FGD. FGD yang pertama itu dilakukan dengan teman-teman PMO dan juga Direktorat Operasi. Lalu setelah itu, setelah terbentuk, hasilnya adalah dilakukan wawancara semi terstruktur bersama Direktorat Operasi. Lalu nggak jelas. Bu, nggak kebaca. Oke. Nah, lalu konsep kerangka kerja balance scorecard, yang dimana setelah itu di datanya direduksi dan melakukan penyajian dengan dihasilkan draft awal KPI. Lalu setelah itu dilakukan FGD yang kedua, tapi tidak melibatkan Direktorat Operasi, hanya melibatkan 5 divisi PMO. Lalu setelahnya diverifikasi data tersebut, lalu menghasilkan rancangan KPI. Setelah itu dilaksanakanlah, didistribusikan kuesioner, yang dimana setelah itu dilakukan validasi, menghasilkan draft awal KPI. Lalu dilaksanakan FGD yang ketiga dengan audiensi yang sama, yaitu teman-teman PMO di luar Direktorat Operasi. Lalu dihasilkanlah integrasi manajerial. Lalu setelah dihasilkan, dicoba dikeluarkan dengan didistribusikan kuesioner, lalu divalidasi, diverifikasi, dan dilakukan penyajian. Lalu selesai. Untuk menjawab tujuan pertama, tadi sudah ditelaskan bahwa dilakukan wawancara dan juga distribusi kuesioner. Yang pertama dilakukan adalah membuat strategi map, di mana strategi map ini sebagai landasan untuk membuat balance scorecard, di mana untuk beberapa aspek bisa dilihat di layar dan dijelaskan sedikit, yaitu untuk learning and growth, tujuan strategis di area ini berfokus pada pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Lalu untuk internal bisnis, tujuan strategis di area ini berfokus pada pengoptimalan operasi internal perusahaan. Lalu untuk customer, tujuan strategis ini berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dan pasar. Untuk finansial ini, tujuan strategis ini berfokus pada peningkatan probabilitas nilai pemegang saham. Untuk tujuan pertama ini, kenapa melibatkan Direktorat Operasi? Karena ini merujuk tentang ada kebijakan-kebijakan juga yang diambil oleh Bapak Direktur Operasi dan juga teman-teman di PMO. Makanya dilibatkanlah Direktur Operasi sebagai struktur paling tinggi untuk di divisi PMO. Secara struktur, Direktur Operasi itu membawahi beberapa divisi, yang salah satunya adalah divisi PMO. Seperti itu. Lalu masih di tujuan yang pertama, berdasarkan diagram jaringan pada tujuan 1 yang tadi, metode penelitian ini berfokus pada identifikasi tujuan yang strategis. Terdapat 4 perspektif balance scorecard yang dibutuhkan oleh PMO, dan keempat perspektif tersebut sudah dilakukan di PTLN sesuai dengan diagram di samping. Hal ini merujuk kepada kerangka balance scorecard yang sudah dilakukan pada organisasi induk di PTLN Industri Persero. Yaitu ada 4, keuangan, perspektif kepemimpinan, tata kelola dan kemasyarakatan, perspektif SDM dan IT, dan yang terakhir adalah perspektif proses. Lalu untuk tujuan kedua, untuk mendapatkan hasil tujuan kedua ini, tadi sudah dijelaskan bahwa dilakukan FGD juga, tapi di mana FGD ini tidak lagi melibatkan Direktorat Operasi, hanya 5 divisi atau 5 bagan yang berada di PMO itu sendiri. Lalu dari hasilnya untuk perspektif keuangan, itu indikatornya monitoring kontrak dan anggaran, temuan pelitanya, prestasi peroleh kontrak on hand, dan marketing bid management. Dan untuk bobotnya saya akan jelaskan.
Untuk perspektif pelanggan, koordinasi proyek dan komunikasi, perspektif proses bisnis internal yaitu monitoring kontrak dan anggaran. Yang keduanya mengembangkan skill dan efisiensi operasional. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pengembangan skill dan efisiensi optimal. Bobot ini didapatkan dirujuk dari KPI yang memang dibuat untuk KPI PTLN itu sendiri. Jadi dirujuk dari situ. Lalu berdasarkan metode penelitian pada tujuan 1, output yang diharapkan adalah balance scorecard ada 4 perspektif. Selanjutnya, berdasarkan keempat perspektif tersebut akan ditemukan metrik melalui wawancara dan FGD. Sesuai dengan tabel metrik di samping, dapat dilihat bahwa setiap perspektif memiliki peringkat bebobotan masing-masing mengikuti tingkat kompleksitas dan temuan pada penelitian yang dilakukan. Lalu selanjutnya adalah untuk menemukan tujuan nomor 3 ini dilakukan FGD bersama teman-teman dari PMO, tidak lagi melibatkan Direktorat Operasi. Lalu setelah dilakukan FGD, memberikan kuesioner kepada teman-teman PMO, lalu diverifikasi dan divalidasi dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah koordinasi antar departemen terkait. Ada beberapa poin yaitu meningkatkan koordinasi antar project support, yang tadi ada 5, project administration, project dashboard, dan juga project complier. Perkuat komunikasi dan berbagi instrumen secara teratur, adakan rapat yang rutin, lalu gunakan teknologi kolaborasi antar divisi agar semua ini menjadi terkait. Lalu yang kedua adalah pemantauan dan evaluasi secara berkala per 2 semester atau per 6 bulan terhadap pencapaian KPI itu tersebut. Langkah-langkahnya lakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki area yang belum memenuhi target, adakan rapat evaluasi rutin, lalu yang terakhir adalah libatkan pihak eksternal dalam evaluasi ciptaan budaya pembelajaran berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah kesesuaian KPI dengan tujuan organisasi. Ada 3 poin, pastikan setiap KPI mendukung tujuan organisasi, komunikasikan hubungan KPI dan tujuan organisasi kepada seluruh karyawan. Lalu yang ketiga adalah lakukan evaluasi terus-menerus dan sesuaikan KPI dengan kebutuhan. Lalu yang keempat, kesinambungan antara 4 aspek balance scorecard. Ada 3 poin yaitu pertimbangkan setiap KPI sebagai bagian dari sistem yang saling terkait, lalu analisis interaksi KPI, lalu yang terakhir adalah pantau dan evaluasi terus-menerus untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Yang terakhir, penyelarasan KPI dengan tujuan organisasi. Ada 3 poin penting yaitu lakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap KPI, identifikasi dan atasi masalah, lalu ciptakan siklus pembelajaran yang terus-menerus untuk memperbaiki proses dan meningkatkan efisiensi. Lalu terakhir kesimpulan, terdapat 4 perspektif yang dibutuhkan oleh PMO dan keempat perspektif tersebut sudah diberlakukan di PTLN sebetulnya, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses, dan SDM atau IT. Dan perspektif pemimpinan, tata kelola dan kemasyarakatan. Dalam konteks di PTLN, perspektif pelajaran pertumbuhan terdiri dari perspektif SDM dan IT dan perspektif pemimpinan, tata kelola dan kemasyarakatan. Hal ini dirujuk pada kerangka balance scorecard yang sudah dilakukan pada organisasi induk PTLN. Lalu yang kedua, pengembangan kerja balance scorecard pada PMO di PTLN dilakukan untuk memonitor dan mengendalikan kinerja proyek yang terbagi ke dalam 2 sasaran KPI yang ditetapkan, yaitu KPI bersama dan KPI untuk setiap divisi atau PMO. KPI bersama dirancang mengikuti KPI bersama yang ditetapkan oleh bagi anggota Dewan Direksi atau Direktorat sebagai ketetapan perusahaan, di mana sasaran KPI bersama untuk tahun 2024 melibatkan 7 indikator kunci yang mencerminkan berbagai aspek kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir, rekomendasi bagi PMO PTLN Industri untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem monitoring dan controlling dengan menggunakan balance scorecard untuk meningkatkan kinerja proyek adalah tadi yang disebutkan peningkatan kualitas koordinasi antar departemen terkait, pemantauan dan evaluasi secara berkala per 2 semester terhadap pencapaian KPI, kesesuaian KPI dengan tujuan organisasi, kesinambungan antara 4 aspek balance scorecard, lalu yang terakhir adalah penyelarasan KPI dengan tujuan organisasi. Lalu untuk saran, yang pertama adalah mengimplementasikan KPI yang sudah dihasilkan dari penelitian ini untuk meningkatkan kualitas monitoring dan kontrol kinerja proyek. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi KPI yang dihasilkan dalam penelitian ini, PMO di PTLN Industri disarankan juga dapat meningkatkan kualitas koordinasi antar departemen terkait, pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap KPI, lalu sinergitas KPI dengan tujuan organisasi, dan kesinambungan antara berbagai aspek kinerja organisasi. Lalu yang kedua adalah yang terakhir, mengembangkan topik penelitian ini dengan mengembangkan metodologi penelitian guna menguji hasil penelitian ini. Dalam kaitan ini, penelitian masa depan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menguji sejauh mana pengaruh hasil perancangan yang dihasilkan dari penelitian ini saat ini terhadap kualitas monitoring dan controlling kinerja proyek di PTLN Industri. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak
Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.